of Vietnam, Malaysia, and Cambodia. He's out to position China as a stable partner, especially in... Kenapa Presiden China Xi Jinping rawat Malaysia masa China tengah berperang ekonomi dengan US? Nampaknya ada yang dah mula panas guys dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia semalam. Kenapa Indonesia nggak masuk? Sebelum ke sana, negara tetangga kita ataupun Malaysia ini menganggap bahwa kunjungan Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Apakah Indonesia bukan negara penting bagi Presiden Xi Jinping ini? Apakah pentingan negara Malaysia daripada Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngeresin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Iki akan ngeresin sebuah video Donald Trump mulai kepanasan, geng, karena diabaikan oleh Xi Jinping ataupun Presiden Cina lebih memilih berkunjung ke negara Malaysia, geng. Wah. Sebesar Donald Trump saja, Presiden Amerika itu diabaikan, geng. Lebih memilih ke Malaysia. Iya, geng. Karena dari dulu Cina udah mulai ataupun mendekati Malaysia untuk bekerja sama, geng. Cina udah mulai tunduk ke negara Malaysia, geng. Ini baru Cina, geng. Nanti negara mana lagi nih, geng, yang akan tunduk ke negara Malaysia ataupun yang ingin bekerja sama dengan negara Malaysia, geng. Bayangkan saja, geng, ya, sebesar Presiden Amerika itu diabaikan, geng. Dibuat koyak gitu ya, geng. Ya, lebih memilih Malaysia Xi Jinping ini, geng. Wah. Seperti apa sih videonya? Dan, geng, yang lebih mengejutkan lagi, geng, ya, bukan Indonesia, geng. Tahu sendiri ya, geng, ya, Indonesia, Cina, Rusia, dan Brazil itu kan anggota BRICS kayak gitu. Kenapa tidak berkunjung ke Indonesia? Kenapa memilih Malaysia? Nah, ini pertanyaan besar, geng, buat para netizen-netizen ataupun buat para influencer TikTok yang berada di Indonesia sana, geng. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Diminta putus hubungan dengan Rusia, Malaysia tolak mentah permintaan Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat untuk memutus hubungan dengan Rusia dengan mengatakan langsung kepada Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bahwa Malaysia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh negara manapun. Sikap ini menunjukkan komitmen Malaysia terhadap kebijakan luar negeri yang independen, yang mengutamakan kepentingan nasional, bukan tunduk pada kekuatan asing. Anwar menegaskan bahwa diplomasi Malaysia berfokus pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas dunia, bukan pada tekanan atau pemaksaan dari negara manapun. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see the meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. The meeting, like trying to figure out
How do we screw the United States of America? Whoa, some choice words there from U.S. President Donald Trump, who is watching Xi Jinping and his tour of Southeast Asia very closely. This week, Xi is on a state visit of Vietnam, Malaysia, and Cambodia. He's out to position China as a stable partner, especially in comparison to the United States. Remember, Vietnam and Cambodia were among the nations hardest hit by Trump's reciprocal tariffs before the 90-day pause. So while they're rolling out the red carpet for Xi Jinping, they have to appease Donald Trump. And analysts say Trump's chaotic policies are drawing Southeast Asia even closer to China. Kenapa Presiden China Xi Jinping lawat Malaysia masa China tengah berperang ekonomi dengan US? Sejak 2018, China dan US terlibat dalam perang tarif, saling kenakan cukai import berbilion dolar. Ini telah jejaskan ekonomi global dan buat China cari jalan baru untuk kukuhkan hubungan dagang dengan negara lain. Tapi kenapa Malaysia? Malaysia ialah rakan dagang strategik China. Pada tahun 2023, dagangan dua hala telah mencecah 450 bilion ringgit. Malaysia juga sebahagian daripada Belt and Road Initiative. Lawatan ini bukan biasa-biasa. Xi sebenarnya nak kukuhkan ekonomi serantau, kurangkan kebergantungan pada barat dan eratkan pengaruh China di ASEAN. Lawatan Xi juga satu isyarat politik bahawa China masih lagi aktif, komited dan terbuka untuk menjadi kuasa ekonomi global melalui hubungan dua hala. Dan Malaysia adalah pintu masuk penting ke Asia Tenggara. Jadi dalam perang tarif dengan US, Xi telah memilih Malaysia. Sebab Malaysia bukan sekadar jiran, tapi rakan dagang strategik yang penting. Apa pendapat anda tentang lawatan Xi ke Malaysia? Sila komen di bawah. Terima kasih. Nampaknya ada yang dah mula panas guys dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia semalam. Tuan-tuan, so lawatan 3 hari lah. Dan ini lawatan beliau ke Asia Tenggara. Dan negara yang dia akan lawati ialah Vietnam. Lepas Vietnam, Malaysia dan lepas itu Cambodia, tuan-tuan. Indonesia Dan ada ke? tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, Vietnam dikenakan tarif 46, Cambodia saya rasa lagi tinggi, 48. Malaysia 24. Dan tujuan dia datang ni untuk nak mengukuhkan hubungan antara ketiga-tiga negara ini dengan China. Dan dia mengatakan bahawa China adalah better partner kepada ketiga-tiga negara ni daripada Amerika, daripada Donald Trump. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam berita ni kan disebut bahawa tujuan beliau datang ni untuk strengthen ties, mengukuhkan hubungan. Jadi kalau kita boleh dagang sama-sama kita, let's say kalau Malaysia boleh berdagang dengan China, dengan Cambodia, dengan Vietnam, tak ada tarif tuan-tuan. Jadi buat apa nak berdagang dengan Amerika? Video tuan-tuan boleh tengok lah kenyataan Donald Trump baru-baru ni. Dia terasa tuan-tuan apabila Xi Jinping nak pergi ke tiga negara ni. Dia kata tujuan mereka bertemu mesyuarat ini untuk screw United States, untuk screw ekonomi United States. Dia dah mula rasa tuan-tuan faham. Kerana kita bila berhadapan kena daripada musuh yang sama, kita akan bekerjasama. Lebih baik Malaysia berdagang dengan Vietnam, Cambodia, China tanpa kena tarif. Kita boleh jual dengan harga barang yang lebih murah daripada kita berdagang dengan Amerika. Nak buat apa? Kita kena 24% tarif. Harga barang jadi mahal, tak kompetitif. Mereka pun tak boleh nak beli. Baik kita berdagang dengan Vietnam, kita berdagang dengan China dan negara-negara lain. Kita boleh create blok baru tuan-tuan. Jadi inilah kesan daripada Donald Trump yang disebut oleh Joe Biden bahawa pentadbiran Trump sepanjang 100 hari ini mendatangkan banyak kerosakan kepada ekonomi Amerika. Memang dari dulu Xi Jinping ini ataupun negara China ini udah mulai mendekati ataupun mau mendekati dekat kayak gitu ya geng, yang menjalin hubungan erat kepada negara Malaysia karena memang strategis banget geng kayak gitu ya geng ya. Jadi yang membuat Ikinya heran di sini dan peliknya kayak gitu ya geng ya. Satu pertanyaan daripada Ikinya kayak gitu, dan juga ada influencer dan juga para netizen juga kayak gitu yang berpikiran waras kayak gitu ya geng ya. Ini kan Xi Jinping ya geng ya, presiden Cina kayak gitu geng ya. Cina ini termasuk anggota BRICS kayak gitu ya geng ya. BRICS itu ada berapalah menurut kalian tahu, Brazil, ya, India, terus Cina, Rusia kayak gitu, dan Indonesia juga termasuk. Namun kenapa kunjungannya malah Vietnam, Malaysia, dan Kambodia? Kenapa Indonesia tidak dikunjungi? Apakah takut dengan peraturan-peraturan yang berada di Indonesia Xi Jinping ini geng? Wah, ini juga pertanyaan besar kayak gitu ya geng ya. Kenapa mereka mau bekerja sama ataupun gimana? Apa mereka satu daratan ataupun gimana? Kalau satu daratan ya menurut Ikinya, kenapa Thailand dia tidak pergi ke Thailand? Kan satu daratan juga kayak gitu geng ya. Ini pertanyaan besar. Padahal
negara terbesar juga ada di Indonesia, Asia Tenggara ini, geng. Kenapa Indonesia tidak dipilih oleh Xi Jinping? Mungkin kebanyakan peraturan yang berada di negara Konoha ini, geng. Nah, ini yang dipertanyakan oleh influencer Indonesia, geng. Kenapa Indonesia tidak menjadi pilihan dari Presiden Xi Jinping? Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Kuala Lumpur pada Selasa waktu setempat dalam rangka kunjungan kenegaraan atas undangan yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Kedatangan Xi Jinping disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama jajaran pejabat tinggi lainnya di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kedatangan Xi Jinping dimeriahkan dengan pemberian bunga oleh anak-anak dan pertunjukan tari tradisional. Kunjungan ini menjadi momentum penting setelah tahun lalu Tiongkok dan Malaysia merayakan 50 tahun hubungan diplomatik. Xi Jinping berharap kunjungannya dapat semakin mempererat persahabatan tradisional, meningkatkan kepercayaan politik, serta memperluas kerjasama di berbagai bidang. Ini merupakan kunjungan kedua Xi Jinping ke Malaysia dalam 12 tahun terakhir, sekaligus menjadi rangkaian Presiden Tiongkok ke Asia Tenggara, setelah sebelumnya mengunjungi Vietnam dan akan dilanjutkan ke Kamboja. Presiden China Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke beberapa negara di ASEAN, tapi bukan Indonesia loh. Kenapa kira-kira Indonesia nggak dipilih? Dan negara mana aja yang akan dikunjungi? Kita lihat. Iya, Xi Jinping atau Presiden China ini akan melakukan kunjungan ke Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. 3 negara ini ya yang ada di ASEAN. Kenapa Indonesia nggak masuk? Sebelum ke sana, negara tetangga kita ataupun Malaysia ini menganggap bahwa kunjungan Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Dijadwalkan 15 hingga 17 April 2025. Kunjungan kepala negara asing yang sangat penting. Kunjungan Xi Jinping ini juga bertepatan dengan perannya Malaysia sebagai negara yang memegang kepemimpinan di ASEAN. Dan banyak pertemuan yang dilakukan, diserangkain pertemuan lah sampai akhir tahun nanti. Nah, bagi Malaysia sendiri ini merupakan kunjungan yang perlu dirayakan seiring dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang berlangsung tahun lalu yang menandai tonggak penting hubungan bilateral kedua negara tersebut. Tadi aku ketemu salah satu artikel yang cukup bagus dan menurutku ini keren banget dari Kompasiana yang bisa ngejelasin, karena ada beberapa artikel yang judulnya doang tapi nggak menjelaskan terkait dengan alasan Xi Jinping nggak ke Indonesia. Ini salah satunya adalah dalam posisi rantai global ya, dalam perdagangan, tetap balik lagi ke perdagangan. Ini katanya Indonesia ini posisinya sebagai rantai pasok dan rantai nilai global. Sementara kalau Vietnam dan Malaysia ini udah menjadi simpul yang penting dalam perakitan barang-barang manufaktur dan elektronik untuk pasar Amerika. Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Dalam konteks perang dagang, China ini lebih berkepentingan untuk mengamankan jalur-jalur logistik dan manufaktur yang rawan terganggu akibat tarif Trump. Vietnam dan Kamboja misalnya menjadi jalur transshipment barang-barang China untuk menghindari beban tarif masuk ke pasar Amerika Serikat. Dan dari dulu pun kita tahu lah ya bahwa Indonesia ini nggak mau condong ke satu negara atau keberpihakan ke negara ini tapi nggak berpihak ke negara ini, atau dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjauhi keberpihakan terbuka dalam konflik global. Katanya sih pemerintah Indonesia berhati-hati untuk menjaga keseimbangan relasi dengan Washington dan juga dengan negeri Panda. Jadi itu dia beberapa alasan kenapa Xi Jinping nggak mengunjungi Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dengan kondisi perdagangan saat ini Indonesia dengan sikapnya yang terus berada di tengah-tengah itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat kita atau enggak? Tolong komentar. Oke, kalau menurut mbaknya tentang artikel tadi, Indonesia memilih di tengah-tengah, tidak dikunjungi seperti Malaysia dan lain sebagainya, kayak gitu, geng ya. Namun yang membuat peliknya, kayak gitu ya, geng ya, kenapa Indonesia malah bergabung ke BRICS? Tahu sendiri ya, geng ya, BRICS adalah anggota Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Dan tidak seperti Malaysia yang berada di tengah-tengah saja, kayak gitu. Kenapa malah bergabung di BRICS? Dan yang lebih peliknya lagi, geng, kayak gitu, kenapa Indonesia tidak dikunjungi oleh Cina, kayak gitu ya, geng ya. Apakah Indonesia bukan negara penting bagi Presiden Xi Jinping ini? Apakah pentingan negara Malaysia daripada Indonesia? Bisa jadi juga ataupun bisa tidak jadi juga ya, geng ya. Ini menurut pandangan ikinya. Jangan salah paham dulu, dengarkan sampai habis konten-konten. Makanya jangan selalu skip
Kayak gitu. Kalau tak ada land, boleh skip lah kalian. Kalau ada land, tonton sampai akhir dan pahami apa arti dari sebuah konten masing-masing orang. Tujuannya kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video kali ini. Nah, itulah menurut pendapat Ikinya. Menurut pendapat kalian gimana, geng? Silahkan tulis di kolom komentar. Apa benda silahkan di kolom komentar. So, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.